Selamat datang di SB Video Pembahasan Bank Soal UAS Aljabar Linier tahun 2021. Pada soal pertama, suatu transformasi T R pangkat 3 ke R pangkat 3 didefinisikan dengan T X Y Z sama dengan X ditambah Z, Y dikurangi Z, dan Y. Apakah merupakan transformasi linier? Berikut merupakan perhitungannya. Kita ambil tembereng U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3. Syarat pertama, T matriks U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3. Dengan yang pertama, matriks U1 ditambah V1 ditambah U3 ditambah V3, lalu U2 ditambah V2 dikurangi U3 ditambah V3, dan U2 ditambah V2 sama dengan T U1 ditambah U3, U2 dikurangi U3, dan U2 ditambah T V1 tambah V3, V2 dikurangi V3, dan V2. Selanjutnya, matriks U1 tambah U3 ditambah V1 tambah V3, U2 dikurangi U3 ditambah V2 dikurangi V3, dan U2 ditambah V3 sama dengan T U1 ditambah U2, U2 dikurangi U2, U3, dan U2 ditambah T V1 tambah V3, V2 dikurangi V3, dan V2. Lalu U1 tambah U3, U2 dikurangi U3, U2 ditambah V1 ditambah V3, V2 dikurangi V3, dan V2 sama dengan T U1 tambah U2, U2 tambah dikurangi U3, dan U2 ditambah T V1 tambah V3, V2 dikurangi V3, dan V2. Maka syarat 1 terbukti. Syarat kedua, T alfa U harus sama dengan alfa TU. Maka alfa U1 ditambah alfa U3, alfa U2 dikurangi alfa U3, dan alfa U2 sama dengan alfa U1 tambah U3, alfa U2 dikurangi U3, alfa U2 sama dengan alfa U1 tambah U3, U3 kurangi U2, dan U2. Maka syarat kedua juga terbukti. Pada soal kedua, himpunan ortogonal adalah himpunan ortonormal yang setiap vektornya memiliki panjang normnya 1. Apakah ini true atau false? Ini merupakan false karena panjang normnya tidak selalu 1. Soal nomor 3, suatu transformasi linier T R2 ke R2 yang diilustrasikan sebagai berikut. T 53 sama dengan 31 dan T 31 sama dengan 812. Apabila A merupakan matriks transformasi, maka hitunglah determinan matriks A. Diketahui dari soal, matriks 5331 sama dengan matriks 38112. Maka A sama dengan matriks 38112 dikalikan dengan inverse dari matriks 5331. Maka kita temukan hasilnya adalah matriks 21/4 minus 31/4, 25/4, dan minus 57/4. Lalu kita tentukan determinan matriksnya. Matriks 21/4 minus 31/4, 35/4, dan minus 57/4. Matriksnya yaitu adalah 21/4 dikali minus 57/4 dikurangi 35/4 dikali minus 31/4. Kita temukan hasilnya sama dengan minus 112/16 atau minus 7. Pada soal keempat, matriks persegi yang tidak mempunyai inverse matriks dan determinnya adalah 0 dinamakan matriks singular. Pada soal nomor 5, misalkan T R2 ke R3 adalah fungsi yang didefinisikan sebagai fxy sama dengan x, 2x min y, x tambah y. Maka tentukan panjang vektor dari T5, min 2. Langsung saja ke perhitungannya. T5, min 2 sama dengan 5, 2 dikali 5 dikurangi negatif 2, lalu 5 ditambah negatif 2. Hal ini didapat dari X dan Y
pada fungsi yang didefinisikan kita masukkan 5 dan min 2. Maka kita temukan hasilnya adalah 5,12,3. Lalu T5, min 2 mutlak sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 144 ditambah 9 sama dengan akar 178 sama dengan 13,34. Soal nomor 6, misalkan fr kuadrat ke r pangkat 3 adalah fungsi yang didefinisikan fxy sama dengan x, 2x min y kuadrat, x plus y. Apakah merupakan transformasi linear? Syarat 1, kita ambil tembaran U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2. Maka F matriks U1, U2 ditambah V1, V2 sama dengan X dan Y. Matriks U1 ditambah V1 lalu 2 dikali U1 tambah V1 dikurangi U2 ditambah V2 kuadrat, U1 ditambah V1 ditambah U2 ditambah V2 sama dengan T U1 2U1 dikurangi U2 kuadrat, U1 ditambah U2 ditambah T V1 2V1 dikurangi V2 kuadrat, V1 ditambah V2. Lalu matriks U1 tambah V1 2U1 tambah 2V1 dikurangi U2 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2U2 V2, U1 tambah V1 ditambah U2 V2 tidak sama dengan T U1 2U1 dikurangi U2 kuadrat, U1 ditambah U2 ditambah T V1 2V1 dikurangi V2 kuadrat, V1 ditambah V2, sehingga pada syarat 1 tidak terbukti. Lalu pada syarat 2 F alfa U harus sama dengan F alfa U kuadrat harus sama dengan alfa F U kuadrat, sehingga alfa U1 alfa 2U1 dikurangi alfa U2 kuadrat, alfa U1 ditambah alfa U2 sama dengan alfa U1 alfa 2U1 dikurangi U2 kuadrat, alfa U1 tambah U2 kuadrat, alfa U1 2U1 dikurangi U2 kuadrat, U1 ditambah U2. Maka syarat 2 terbukti. Karena salah satu dari syarat tidak terbukti, maka bukan merupakan transformasi linear. Pada soal nomor 7, tentukan apakah matriks A berikut dapat didiagonalisasi. Langsung saja ke perhitungannya. Matriks A sama dengan matriks 4 1 negatif 1 2 5 2 1 1 2. A dikurangi lambda 1 sama dengan 4 dikurangi lambda 1 negatif 1 2 5 dikurangi lambda negatif 2 1 1 dan 2 negatif dikurangi lambda. Di sini lambda dimasukkan ke diagonal utama. Selanjutnya kita kurangkan baris 1 dengan baris 3 sehingga 3 dikurangi lambda 0 lambda dikurangi 3 2 5 dikurangi lambda negatif 2 1 1 2 dikurangi lambda. Lalu determinan A dikurangi lambda 1 sama dengan 0, 3 dikurangi lambda sama dengan matriks 5 dikurangi lambda negatif 2 1 2 dikurangi lambda dikurangi 0 ditambah lambda dikurangi 3 matriks 2 5 dikurangi lambda 1 1. Lalu kita masukkan perhitungannya. 3 dikurangi lambda dikali 5 dikurangi lambda yang dikalikan dengan 2 dikurangi lambda dikurangi negatif 2 ditambah lambda dikurangi 3 dikali 2 dikurangi 5 yang dikurangi lambda sama dengan 0. Lalu 3 dikurangi lambda dikali 10 dikurangi 2 dikali lambda dikurangi 5 kali lambda ditambah lambda kuadrat ditambah 2 ditambah lambda dikurangi 3 dikali negatif 3 ditambah lambda sama dengan 0. 3 dikurangi lambda dikali lambda kuadrat kurangi 7 lambda tambah 10 ditambah lambda minus 3 dikali minus 3 ditambah lambda sama dengan 0. 3 dikurangi lambda dikali lambda kuadrat dikurangi 7 lambda ditambah 12 dikali negatif lambda dikurangi 3 sama dengan 0.
3 dikurangi lambda dikali lambda kuadrat dikurangi 8 lambda ditambah 15 sama dengan 0. 3 dikurangi lambda dikali lambda dikurangi 3 dikali lambda dikurangi 5 sama dengan 0. Maka lambda sama dengan 3 atau lambda sama dengan 5. Selanjutnya A dikurangi 3I sama dengan 1 dikurangi 3 1 minus 1 2 5 dikurangi 3 minus 2 1 1 2 dikurangi 3 sama dengan 1 1 minus 1 2 2 minus 2 1 1 minus 1 dikali x1 x2 x3 sama dengan 0 0 0. Maka OBE itu matriks 1 1 negatif 1 2 2 negatif 2 1 1 negatif 1. Selanjutnya baris 2 kita kurangi 2 kali baris 1 dan baris 3 kita kurangi baris 1 sehingga 1 1 negatif 1 0 0 0 0 0 0 sehingga x1 tambah x2 dikurangi x3 sama dengan 0. X1 tambah x2 sama dengan x3. Selanjutnya misal x1 sama dengan t dan x2 sama dengan s. X1 x2 x3 sama dengan t s t tambah s sama dengan 1 0 1 t ditambah 0 1 1 s. Selanjutnya A dikurangi 5i sama dengan matriks 1 dikurangi 5 1 negatif 1 2 5 dikurangi 5 negatif 2 1 1 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 1 1 negatif 1 2 0 negatif 2 1 1 negatif 3 dikali matriks x1 x2 x3 sama dengan 0 0 0. OBE nya yaitu matriks negatif 1 1 negatif 1 2 0 negatif 2 1 1 negatif 3. Selanjutnya B1 kita tambahkan dengan B2 1 1 negatif 3 2 0 negatif 2 1 1 negatif 3. B2 kita kurangi dengan 2 kali baris 1 dan B3 kita kurangi dengan baris 1 1 1 negatif 3 0 min 2 4 dan 0 0 0. Maka x1 ditambah x2 dikurangi 3x3 sama dengan 0. Negatif 2x2 ditambah 4x3 sama dengan 0. Negatif 2x2 sama dengan negatif 4x3 dan x2 sama dengan 2 kali x3. Selanjutnya x1 tambah 2x3 dikurangi 3x2 sama dengan 0. x1 dikurangi x3 sama dengan 0 sehingga x1 sama dengan x3. Kita misalkan x3 sama dengan A dengan basis x1 x2 x3 sama dengan A 2A dan A atau sama dengan 1 2 1 dikali A sehingga P sama dengan matriks 1 0 1 0 1 2 1 1 1 sehingga ya matriks berikut merupakan dapat didiagonalisasi. Pada soal nomor 8 misalkan R pangkat 3 mempunyai hasil kali dalam Euclides. Gunakanlah proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis U1, U2, U3 ke dalam basis ortonormal yang dilambangkan dengan V1, V2, dan V3. Diberikan U1 pangkat T sama dengan 6, 0, dan 8, U2 pangkat T sama dengan 0, 1, dan 0, U3 pangkat T sama dengan 2, min 1, min 6, dan min 2. Dan V1 pangkat T sama dengan ABC, V2 pangkat T sama dengan DEF, dan V3 pangkat T sama dengan GHI. Hitunglah determinan V1, V2, dan V3. Kita bentuk matriks dari variabel U dan V. Matriks U yaitu 6, 0, 2, 0, 1, min 6, 8, 0, dan min 2. Sedangkan matriks V yaitu ADG, BEH, CFI. Selanjutnya kita tentukan nilai V1 yaitu dengan cara U1 per U1 mutlak yaitu 608 per akar 36 tambah 64 sama dengan 608 per akar 100 608 per 10 sehingga himpunannya itu 6 per 10 0 dan 8 per 10 atau sama dengan 0,6 0 dan 0,8. Selanjutnya kita cari V2 dengan cara U2 dikurangi kurang dari U2 dan V1 lebih dari V1 dan lalu O2 dikurangi kurang dari U2 dan V1 lebih dari V1 mutlak. Dari U2 dikurangi kurang dari U2 dan V1 lebih dari V1 sama dengan 010 dikurangi 010 dikali 0,6 0,8
kurung tutup, selanjutnya dikali 0,6 dikali 0, 0,6, 0 dan 0,8. Hasilnya adalah 010 dikurangi 0, sehingga V2 sama dengan 010 per akar 1 kuadrat atau 0, 1 dan 0. Selanjutnya untuk V3 menggunakan cara mirip dengan cara mencari V2, yaitu U3 dikurangi kurang dari U3, V1 lebih dari V1 ditambah kurang dari U3 lebih dari V2 dan U2 sama dengan 2 minus 6 minus 2 dikurangi 2 minus 6 minus 2 dikali 0,6 kali 0 kali 0,8 dikali 0,6 0 dan 0,8 ditambah 2 minus 6 minus 2 010 dikali 010 sama dengan 2 minus 6 minus 2 dikurangi minus 0,4 dikali 0,6 0,8 ditambah minus 6 dikali 010 sama dengan 2 minus 6 minus 2 dikurangi minus 0,24 0 dan minus 0,32 ditambah 0 minus 6 0. Hasilnya adalah 2,24 0 dan minus 1,48. Selanjutnya V3 sama dengan 2,24,0 minus 1,68 per akar 5,0176 ditambah 2,8224 sama dengan 2,24,0, minus 1,68 per 2,8. Himpunannya yaitu 0,8, 0 dan minus 0,6. Sehingga matriks V3 sama dengan 0,8, 0 dan minus 0,6. Maka V-nya sama dengan matriks V sama dengan 0,6, 0, 0,8, 0, 1, 0, 0,8, 0 dan minus 0,6. Sehingga V mutlaknya yaitu 1 dikali minus 0,6 dikali 0,6 dikurangi 0,8 kali 0,8. 1 dikali minus 0,036 dikurangi 0,64 sama dengan minus 1. Selanjutnya pada nomor 9, misalkan R3 mempunyai hasil kali dalam Euclides. Gunakanlah proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis U1, U2, U3 ke dalam basis ortonormal yang dilambangkan dengan V1, V2, V3. Diberikan U1 pangkat T sama dengan 608, U2 pangkat T sama dengan 010, dan U3 pangkat T sama dengan 2, min 6 dan min 2. Dan V1 pangkat T sama dengan ABC, V2 pangkat T sama dengan DEF, dan V3 pangkat T sama dengan GHI. Hitunglah nilai C. Langsung saja perhitungannya. V1 sama dengan U1 per U1 mutlak sama dengan 608 per akar 36 ditambah 64 sama dengan 608 per 10, sehingga himpunannya adalah 0,6, 0 dan 0,8. Sehingga V1 sama dengan ABC, maka hitung nilai C sama dengan ABC sama dengan 0,6, 0 dan 0,8, sehingga C merupakan 0,8. Selanjutnya pada nomor 10, misalkan R3 mempunyai hasil kali dalam Euclides. Gunakanlah proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis U1, U2, U3 ke dalam basis ortonormal yang dilambangkan dengan V1, V2, dan V3. Diberikan U1 pangkat T sama dengan 608, U2 pangkat T sama dengan 010, dan U3 pangkat T 2, minus 6 dan minus 2. Dan V1 pangkat T sama dengan ABC, V2 pangkat T sama dengan DEF, dan V3 pangkat T sama dengan GHI. Itulah nilai I. Dengan menggunakan rumus yang sama dengan yang digunakan sebelumnya, akan kita temukan bahwa V3 sama dengan 0,8, 0 dan minus 0,6, sehingga I sama dengan minus 0,6. Sekian untuk SP video kali ini. Terima kasih. Semoga materi yang dijelaskan kali ini dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan mempelajari materi untuk UAS.